Alhamdulillah kita pemerintah daerah, terutama Pak Bupati, sangat mendukung sekali program restoratif justice ini dilaksanakan di Kabupaten Ece Singkil. Dan hari ini kita launching di Kecamatan Singkil Utara, Desa Gosong Telaga Selatan, atas kerjasama dengan Bapak Kajari dan jajarannya. Kita juga akan memerintahkan kepada seluruh kepala desa supaya membackup, mengawal juga kegiatan ini. Kalau bisa nanti di seluruh desa akan dilaksanakan juga kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Tentunya bekerjasama dengan pihak kejaksaan dan juga dengan pihak instansi terkait lainnya. Nah, ini nanti dinakodai oleh Pak Ajwir ya, selaku Kepala Dinas DPMK kita, melaksanakan kegiatan serupa ini di seluruh kecamatan kita di Kabupaten Singkil. Hari ini kami lakukan launching pembentukan Kampung Rasa Justice sesuai dengan petunjuk Pak Jaksa Agung, Pak Jampidum. Kami akan membentuk Kampung Rasa Justice. Maksudnya bahwa dibentuknya kampung ini sebagai tempat untuk musyawarah melakukan perdamaian di desa ketika ada kejadian suatu perkara tindak pidana yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga korban dan tersangka. Ini yang pertama memang di Aceh. Pertama di Aceh yang dibentuk Kampung Rasa Justice. Pemilihan Gosong Telaga Selatan pertama karena ini dekat sama kejaksaan sehingga kami dapat memantau lebih dekat kejaksaan untuk melakukan mediasi. Yang kedua, bahwa penanganan perkara di sini di Kecamatan Singkil Utara lumayan banyak juga, banyak sehingga kami pilih nanti semua perkara tidak semua langsung dilakukan persidangan, tapi kalau bisa melalui keadilan restoratif dahulu. Ada musyawarah mufakat dilakukan di desa, baru nanti dapat dilakukan. Nah, kalau ada perkara di desa, kalau bisa diselesaikan di desa dulu. Dapat dirembukan oleh kepala desa, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, korban tersangka. Nanti kalau kan ini dari kampung RJ, bisa nanti panggil jaksanya, beritahu jaksa, kita bisa mediasikan. Sehingga tidak semua perkara harus dilempahkan ke pengadilan. Nah, kalau udah penuh LP nih, ya kan, sehingga perkara-perkara kecil kalau bisa diselesaikan di desa. Baik, seperti itu. Kasus DNRJ kan itu sesuai dengan Perjanjian 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pertama, baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, ancaman pidananya tidak melebihi daripada 5 tahun. Jadi kan nanti ada perdamaian daripada korban tersangka, perdamaiannya, sehingga dapat menghindari stigma negatif. Mungkin ada berapa perkara Pak yang RJ tahun 2021 kita ada 3 yang sudah kita hentikan penuntutannya. Yang tahun ini dua perkara. Kemarin ada Iting yang melanggar 351 ayat 1, yang barusan tadi M. Saidi Manik juga melanggar 351 ayat 1 di Pak Kajang. Jadi ada 2 tahun ini. Baik Pak, itu yang Saidi Manik itu berarti dari kedua belah pihak memang sudah berdamai ya Pak ya? Ya, sudah berdamai. Kemarin kita panggil ke kejaksaan, tersangkanya, korbannya, imam mukimnya, tokoh adatnya, keluarganya, semua panggil ke kantor kejaksaan. Kita mediasikan, ada kesepakatan untuk berdamai, kami lakukan perdamaian dan proses perdamaian. Meskipun perdamaian melalui syarat, jadi korban meminta syarat 4 juta rupiah, tujuannya untuk pengobatan. Yang kedua sebagai untuk kegiatan adat di desa, seperti itu. Hanya sepakati sehingga dapat dilakukan perdamaian. Kami dari Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan sangat berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Ece Singkil yang telah memilih Kampung Gosong Telaga Selatan sebagai Kampung RJ untuk menyelesaikan kasus masyarakat tidak langsung melaporkan ke kejaksaan, jadi harus dimusyawarahkan terlebih dahulu di Kampung RJ yaitu Gosong Telaga Selatan, di mana masyarakat nanti bisa berdamai agar kedua pihak, baik si korban maupun si tersangka itu bisa berdamai secara musyawarah mufakat, dilibatkan yaitu dari tokoh agama, tokoh masyarakat. Kami sangat menyambut baik persoalan ini
karena persoalan ini nantinya akan menjadi sebuah instrumen hukum yang dapat menyelesaikan tindak pidana ringan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tanpa merusak hubungan yang baik di antara pihak-pihak yang berperkara. Kejaksaan Negeri Cisingkil pada tahun 2021 yang lalu telah menyelesaikan 3 perkara Reserjastis. Pertama, atas nama Supriyadi Mohan melanggar pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Jadi ada suami meninggalkan istrinya, mentelantarkan istrinya, sehingga istrinya melaporkan terhadap suaminya yang tidak memberikan nafkah. Sehingga kemarin lakukan Reserjastis disetujui oleh Kejaksaan Agung, ini dihentikan pada tahun 2021. Selanjutnya perkara Redi Arianto pasal 351 ayat 1 penganiayaan, Eka Nurjana melanggar pasal 335 ayat 1 pengancaman terjadi di Singkil mengancam membawa parang, sehingga itu kita lakukan penghentian penuntutan. Artinya bahwa penghentian penuntutan ini kita ada kesepakatan perdamaian. Ketika kedua pihak bersepakat berdamai, jaksa sebagai mediasi dapat dilakukan penghentian penuntutan. Kita panggil korbannya, kita panggil tersangkanya, kita panggil penyidiknya dari Polres atau dari Polsek yang menangani perkara, kita panggil imam mukimnya, kita panggil lembaga adatnya, kita panggil kepala desanya untuk menyelesaikan. Tahun 2021 ada 3 perkara yang akan diselesaikan Reserjastis. Alhamdulillah semua setuju dan sepakat. Karena apa Bapak Ibu? Ketika ada perasaan yang lain yang dapat kita lihat, ketika mereka masyarakat kita bisa berdamai, bisa dia pelukan, bisa dia saling memaafkan, sehingga tidak ada stigma negatif pembalasan dendam yang mereka lakukan, bisa dia pahami. Tapi kalau sudah disidangkan, udah ada unsur-unsur perasaan yang tidak enak tentang mereka. Ini yang pada tahun 2022 saat ini kita sudah Kejaksaan Singkil sudah melakukan 2 perkara penghentian penuntutan. Pertama, Tony alias Kiting melanggar 351 ayat 1. Yang kedua, itu Saadi Manik melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP. Kemarin sudah disetujui minggu lalu oleh Pak Jampidum penghentian penuntutan, dan nanti kami akan mengeluarkan surat keterangan penghentian penuntutan terhadap perkara yang Saadi Manik. Kami berharap bahwa yang disampaikan Pak Danman tadi, bahwa pembentukan kampung berjati bukan hanya launchingnya saja, tapi ada acara kegiatannya. Saya berharap bahwa Singkil Utara ini ada 7 desa, sehingga ketika ada masyarakat sebelum dilaporkan mungkin nanti bisa menghubungi kami Pak, karena kami tidak semua tahu kegiatan ada perselisihan di kampung. Mungkin Pak Camat atau kepala desa yang ada di sekitar Singkil Utara nanti dapat memberitahukan kepada kami Kejaksaan untuk melakukan mediasi, karena sudah 5 perkara yang akan
pendidikan, Resto Justice bisa kami damaikan masyarakatnya yang selama ini berebut untuk mentokan harus masuk penjara, tapi setelah kita kasih pemahaman, kita mediasikan, alhamdulillah dapat berhasil dan damai kembali, hukum kembali, meskipun ada beberapa syarat yang mereka berikan. Karena penghentian ini mereka biasanya ada penghentian melalui persyaratan, ada yang tidak bersyarat. Ketika itu sepakat, itu dapat dilakukan. Selanjutnya bahwa pembentukan kantor justice ini nanti kita lakukan, dibuat juga peraturan desa supaya mengikat desa setempat untuk menaati peraturan desa. Nanti saya minta mungkin kasih dapur saya bersama dengan Kabak Hukum, bersama dengan camat perangkat desa untuk membuat peraturan desa mekanisme tentang pelaksanaan penghentian pembentukan yang ada di desa.